Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Naila Harenurjana dari Prodi Olahraga Rekreasi, NIM saya 1605625047. Perkenalkan, nama saya Alika Syafa Maharani dari Prodi Pendidikan Jasmani dengan NIM 160-162-5029. Saya Naila Hernisa dari Prodi Olahraga Rekreasi dengan NIM 16056255032. Saya Mutia Salazabila dari Prodi Ilmu Keolahragaan dengan NIM 16036255116. Nama saya Vina Indrayani Hapsari dari Program Studi Olahraga Rekreasi dengan NIM 16056255061. Di sini kelompok kami akan menampilkan dua peristiwa, yaitu yang pertama adalah peristiwa penerapan Pancasila pada kehidupan sehari-hari, dan yang kedua adalah peristiwa penyimpangan Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Silakan disimak video berikut ini. Salat adalah salah satu kewajiban dalam agama Islam dan termasuk dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menekankan pentingnya kepercayaan dan penghormatan kepada Tuhan yang Maha Esa. Berdiskusi dapat dikaitkan dengan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menekankan pentingnya musyawarah dan diskusi dalam membuat keputusan yang bijak dan adil. Berdiskusi memungkinkan orang-orang untuk berbagi pendapat, mencari solusi bersama, dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dengan demikian, berdiskusi dapat dikatakan sebagai implementasi dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Video tersebut termasuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Perilaku menyimpang, tidak memakai helm, bonceng tiga, dan melawan arus adalah tindakan yang mengabaikan keselamatan diri sendiri dan orang lain, yang berarti tidak menjunjung kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perilaku menyimpang, melawan arus, dan melanggar aturan lalu lintas merugikan pengguna jalan lain. Ini melanggar prinsip keadilan sosial karena mengambil hak orang lain untuk menggunakan jalan dengan aman. Buang sampah pada tempatnya termasuk dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Membuang sampah pada tempatnya adalah tindakan sederhana namun sangat penting yang menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Dengan membuang sampah pada tempatnya, kita ikut menjaga kebersihan lingkungan sehingga menciptakan suasana yang nyaman dan sehat bagi semua orang. Buang sampah sembarangan termasuk pelanggaran terhadap sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya keadilan dan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Buang sampah sembarangan dapat merusak lingkungan, mencemari air dan tanah, serta membahayakan kesehatan masyarakat, sehingga tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Selain itu, perilaku ini juga bertentang dengan nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam Pancasila, seperti tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Mengaji atau mempelajari ilmu agama adalah perbuatan yang baik dan sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menekankan pentingnya kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa dan menjalankan ajaran agama dengan baik. Mengaji dapat membantu seseorang untuk 1. Memahami ajaran agama. Mengaji membantu seseorang memahami ajaran agama dan nilai-nilai spiritual. 2. Mengembangkan iman dan takwa. Mengaji dapat membantu seseorang mengembangkan iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 3. Membentuk karakter yang baik. Mengaji dapat membantu seseorang membentuk karakter yang baik dan berakhlak mulia. Dengan demikian, mengaji adalah perbuatan yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama.
Jika seseorang mengganggu orang lain yang sedang melaksanakan sholat, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa demikian? Sila pertama mengajarkan kepada kita untuk meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Hal ini mencakup penghormatan terhadap kebebasan setiap individu dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Dengan demikian, apabila seseorang mengganggu orang lain yang sedang sholat, ia tidak menghargai hak individu untuk beribadah dengan khusyuk dan tenang. Ia telah mengabaikan nilai toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan semangat sila pertama, yang menekankan pentingnya kehidupan beragama yang damai dan saling menghargai. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ngerjain teman yang sampai menyakiti perasaan, mempermalukan, atau merugikan termasuk perbuatan yang tidak beradab. Sila ini menekankan pentingnya menghargai sesama manusia, menjunjung etika, dan memperlakukan orang lain dengan adil. Jadi, jika candaan atau aksi iseng itu melukai hati atau melanggar hak orang lain, maka itu jelas melanggar sila kedua. Contoh pelanggaran, kerjain teman sampai dia malu di depan umum atau jadi bahan tertawaan berlebihan, tidak manusiawi dan tidak beradab. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika ngerjain dilakukan secara berlebihan, pilih-pilih, atau mempermainkan orang tertentu secara tidak adil, maka itu melanggar prinsip keadilan sosial. Sila ini menuntut agar setiap orang dilakukan secara adil dan setara, tanpa diskriminasi atau perlakuan semena-mena. Contoh pelanggaran, sekelompok teman selalu mengerjai satu orang yang dianggap lemah atau berbeda. Perlakuan tidak adil melanggar keadilan sosial. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Merokok di usia sekolah menunjukkan bahwa seseorang tidak menjaga dirinya sendiri dengan baik. Padahal menjaga kesehatan adalah bagian dari menghargai kemanusiaan. Tindakan itu juga bisa berdampak buruk bagi orang di sekitarnya, yang berarti tidak beradab terhadap orang lain.